Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan geostrategi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia, NIM 1054011048020. Saya Rahmat Alim Taqwa. Perkenalkan, saya Ibu Darul Amalia kelas 3D PGSD NIM 1054011045020. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Kewarganegaraan semester 3 Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Apa itu geostrategi? Mengenai tentang geostrategi ini, sendirinya tentu tidak asing lagi terdengar di telinga kita semua. Karena geostrategi itu sendiri merupakan suatu metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Benar apa yang dikatakan saudari Dina Amalia, bahwasanya geostrategi itu sebagai metode atau strategi untuk mewujudkan cita-cita dari proklamasi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 melalui pembangunan nasional. Hal itu sebagai pegangan bahkan doktrin pembangunan dan dalam hal ini lazim disebut sebagai ketahanan nasional. Secara implementasi dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dijelaskan dalam alinea 3 tentang pernyataan proklamasi. Jadi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 bersikap tegas agar Indonesia mampu menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan menguasai usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperi kemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan sebuah hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Substansi perkembangan negara yang terangkum dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa. Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Ya, jadi ada dua landasan konstitusional. Kemerdekaan mengemukakan pendapat Undang-Undang 1945 yang ditemukan dalam pasal 28. Kemerdekaan berserikat dalam berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan sebagai ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 26 ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Baik, terima kasih kepada Saudari Novita Nur Amalia dan Saudara Rahmat Alim Taqwa mengenai penjelasan yang telah diberikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan geostrategi Indonesia.
Nah, saya rasa penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan geostrategi Indonesia sebagaimana pemahaman kami sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi